Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Azmi Syaputra. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Saya di sini akan berpidato. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan jangan lupa pula sholawat beriringan salam kita sertakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua kerabat beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari yang membagikan ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sumpah yang diikrarkan pada pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal tersebut mempunyai arti terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena generasi muda mengadakan Kongres Pemuda II di Jakarta untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda Sakti yang mengingatkan kita peraturan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun isi Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda tersebut ialah: yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah ikrar Sumpah Pemuda yang telah kita kenal dan juga kita tahu. Tapi pada zaman sekarang ini, sumpah yang diikrarkan masih belum dicerminkan pada pemuda saat ini. Mengapa? Perpecahan juga masih terjadi di daerah kita ini. Seperti contohnya ya, tawuran yang terjadi di antar pelajar yang terjadi akhir-akhir ini, dan masih banyak lagi yang terjadi pada saat ini. Itu semua termasuk kurangnya rasa persatuan pada diri pemuda untuk saat ini. Bukan hanya itu saja, masih banyak pemuda sekarang lebih memilih mempelajari dunia luar daripada negeri kita sendiri, Indonesia. Memang bagus belajar tentang di dunia luar, tapi apakah harus kita melupakan negara yang kita cintai ini? Apakah harus kita menjunjung tinggi negara lain dibandingkan negara kita ini? Semua pertanyaan itu harusnya bisa kita jawab dengan mudah. Namun sekarang kita lebih memilih budaya asing dibandingkan budaya kita sendiri. Seperti pertanyaan saya di awal, perlukah kita melupakan negeri kita tercinta ini? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, marilah kita para pemuda tanamkan rasa persatuan pada diri kita sendiri. Tanamkan rasa cinta dan air di negeri kita, agar kita semua menjadi generasi penerus yang sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Mengomong-ngomong tentang pemuda, saya jadi teringat apa yang dikatakan Insinyur Soekarno. Beliau pernah berkata, berikan saya 10 orang tua, akan saya goncangkan Gunung Semeru. Dan berikan saya 1 anak muda Indonesia, akan saya goncangkan seluruh dunia. Begitu dalamnya arti dari perkataan Insinyur Soekarno ini. Jika kita cermati dari kata-kata Insinyur Soekarno, jika 10 orang tua itu bisa menggentarkan Gunung Semeru, sedangkan kita bisa menggentarkan seluruh dunia, berarti satu generasi kita ini harus bisa lebih dibanding yang lain. Kita ditanamkan harapan lebih oleh Soekarno untuk membangun negeri yang ini, karena kita penerus bagi negara kita yang cintai ini. Adapun rasa persatuan yang harus kita tumbuhkan ini, itu adalah PR bagi kita. Kita jangan mau terpengaruh oleh budaya asing yang kurang bagus bagi negara kita. Pendapat saya atau saran dari saya, kita boleh mempelajari budaya asing, tapi kita juga tidak boleh melupai budaya kita sendiri. Seperti banyak yang terjadi pada sekarang. Sebenarnya yang ada di TikTok itu, yang saya ambil contoh dari TikTok, tidak mencerminkan pemuda Indonesia. Karena kita ini harusnya menggunakan aplikasi media itu dengan cermat, bukan goyang-goyang gak jelas yang membawakan mudarat kepada kita sendiri. Sebenarnya pada generasi kita ini harusnya kita malu kepada generasi pendahulu kita, karena mereka sudah mati-matian mendapatkan kemerdekaan untuk kita, tapi kita malah menyia-nyiakannya.
kita tidak memanfaatkan itu baik, kita tidak menghargai apa yang telah dicapai oleh pendahulu kita. Mungkin sekian dari pidato saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.